Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari materi mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi. Sebelumnya kalian sudah pernah tahu belum fiksi dan non-fiksi itu apa sih dan bagaimana sih cara membuatnya? Nah, sekarang kita akan membahas dan mempelajarinya bersama-sama. Berikut penjelasannya. Apa sih fiksi dan non-fiksi itu? Fiksi adalah suatu karya sastra. Adapun karya sastra terbagi menjadi dua, yaitu karya sastra fiksi dan non-fiksi. Karya sastra fiksi merupakan cerita atau hayalan cerita rekaan. Hal ini menjadikan karya fiksi menjadi karya naratif yang berisikan bukanlah kebenaran sejarah atau cerita sebenarnya. Bisa jadi cerita ini adalah karangan dari si penulis itu sendiri. Contoh cerita fiksi bisa kalian dapatkan seperti buku-buku novel atau cerita-cerita cerpen. Yang selanjutnya ada cerita non-fiksi. Non-fiksi adalah karangan yang dibuat dengan dasar kisah fakta, realita atau hal yang benar terjadi adanya dalam kehidupan sehari-hari. Cerita non-fiksi biasanya bentuknya itu dalam sebuah tulisan ilmiah atau ilmiah populer, laporan, artikel, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan lain sebagainya. Berikutnya ada butir-butir penting non-fiksi. Butir-butir penting non-fiksi yang pertama itu ada identitas buku. Identitas buku ini perlu dicatat agar pembaca mengetahui referensi buku tersebut. Untuk mencatat identitas buku, klasifikasi buku perlu didapatkan agar buku yang sudah dibaca dapat diidentifikasi oleh pembaca lain. Identitas buku meliputi yang pertama ada judul buku, yang kedua ada pengarang, yang ketiga penerbit, yang keempat tahun terbit beserta cetakannya, yang kelima harga buku, yang keenam jumlah halaman. Lalu yang kedua ada manfaat atau materi isi buku dalam butir-butir penting non-fiksi. Manfaat materi atau isi buku perlu dicatat agar informasi lebih mudah diingat dan dapat memotivasi pembaca lain agar memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap isi materi lengkap di dalam buku tersebut. Yang ketiga, dalam butir-butir penting non-fiksi itu ada format buku. Format buku menentukan ketertarikan membaca pada isi buku, seperti sampul buku atau cover yang dikemas dengan menarik, tampilan buku dan gambar-gambar pendukung isi buku tersebut. Yang keempat, dalam butir-butir penting non-fiksi itu ada penyajian materi. Dalam buku non-fiksi itu pastinya penyajian materinya harus menarik, terutama dalam menyampaikan isi. Yang kelima, bahasa yang digunakan itu dalam non-fiksi hendaknya bahasa yang lugas, logis, menarik, dan mudah dipahami, tidak banyak menggunakan majas. Yang keenam ada kelebihan buku. Sebuah buku non-fiksi dianggap bermutu atau memiliki kelebihan apabila memenuhi kebutuhan informasi atau ilmu pengetahuan pembaca. Isinya dapat dipertanggungjawabkan pastinya, menimbulkan perspektif yang baru dan segar terhadap suatu topik dan memberi informasi. Yang ketujuh, dalam butir-butir penting non-fiksi itu ada kelemahan buku. Sebuah buku non-fiksi atau memiliki kelemahan apabila tidak memenuhi kebutuhan informasi atau ilmu pengetahuan pembaca atau isinya itu belum dapat dipertanggungjawabkan, menimbulkan pro dan kontra terhadap suatu topik. Berikutnya ada cara menganalisis buku pengayaan non-fiksi agar dapat membuat atau menentukan isi dari buku pengayaan atau non-fiksi yang sudah dibaca. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, membaca buku yang akan ditentukan pokok-pokok isinya. Sebelum menentukan pokok-pokok isi dari sebuah buku, tentunya kalian harus membaca terlebih dahulu buku yang akan dibuat rangkuman isinya. Selain membaca, juga harus memahami isi buku tersebut.
Yang kedua, mencatat ide-ide pokok atau hal-hal penting yang ada dalam setiap subjudul atau bab. Ide pokok atau hal-hal penting adalah gagasan yang menjadi pokok pembahasan. Tidak semua ide atau hal penting untuk dicatat, karena kita harus bisa menggarisbawahi kata atau kalimat yang menurut kita penting. Yang ketiga, mencatat identitas buku. Saat menulis pokok-pokok isi buku, kita biasanya terfokus pada gagasan utama saja pada setiap bab atau subjudul dan menomorduakan pencatatan identitas buku. Hal ini pastinya harus dihindari, karena pencatatan identitas lengkap buku yang kita baca menjadi satu bagian yang sama pentingnya seperti mencatat ide pokok. Selanjutnya ada cara menyimpulkan kelemahan dan kelebihan buku pengayaan atau buku non-fiksi. Untuk dapat menentukan keunggulan dan kelemahan sebuah buku dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama, dilihat dari kondisi fisik buku tersebut. Misalnya, kita lihat dari cetakan buku, kejelasan tulisan, ukuran huruf, kertas yang digunakan, kejelasan gambar, dan sebagainya. Lalu yang kedua dapat dilihat dari isi buku tersebut didasarkan pada hal-hal yang berkaitan dengan isi atau kandungan buku, seperti tema buku, kejelasan alur, mudah tidaknya isi buku tersebut untuk dipahami, kebermanfaatan buku, penting atau tidaknya isi buku tersebut, dan bahasa yang digunakan. Nah, itulah paparan mengenai materi fiksi dan non-fiksi. Semoga dapat dipahami ya. Setelah ini kalian harus mengerjakan tugas ya. Bacalah 2 buku non-fiksi lalu buatlah laporannya. Contoh tugasnya kalian bisa lihat di modul fiksi dan non-fiksi pada portal belajar ya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Semoga menjadi manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum.